Bogo mah malaikan kudu ku cacing. Bab 139 Manajer Wu. Para tamu telah tiba. Seperti yang dipikirkan Song Qiyu, wajah Chen Kuang-kuan langsung menjadi gelap. Pada saat ini, Song Qiyu merasa seolah-olah jantungnya akan berdetak kencang. Dan dia berkata dengan panik, "Ayahku menelepon untuk memesan Tenglong Wan tadi malam. Tetapi dia diberitahu oleh manajer Wu bahwa ada kesalahan di meja depan, bukan hanya Tenglong. Nomor 1, sisa kamar pribadi hilang." Hati Wu Deqing sedikit terguncang. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Itu memang kesalahan di meja depan. Saya telah memberikan kompensasi yang sesuai kepada keluarga Song." Chen Kuang-kuan melirik Wu Deqing dan tidak berkata apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya ke Song Qiyu dan berkata, "Pimpin jalan." Song Qiyu tertegun sejenak. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan gembira, "Dr. Chen, silakan lewat sini." Melihat Song Qiyu dan Chen Kuang-kuan berjalan ke depan, Wu Deqing kehilangan akal sehatnya. Ketua grup Tangtang Meijia benar-benar merendahkan diri untuk duduk di lobi bersama keluarga Song. Wu Deqing awalnya mengira Chen Kuang-kuan akan berbalik dan pergi dengan marah. Ketika saatnya tiba, Chen Kuang-kuan hanya akan menyalahkan keluarga Song. Tanpa diduga, Chen Kuang-kuan tidak keberatan dan mengikuti Song Qiyu. Keluarga Song tidak menyangka Song Qiyu akan segera kembali setelah pergi, jadi Song Qiyu mempercepat langkahnya. "Direktur Chen ada di sini." Suara Song Qiyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia merendahkan suaranya dan berbicara dengan keras. Ketua grup Meijia, Chen Kuang-kuan, Song Xie yang juga kaget. Dia tidak pernah menyangka ketua akan datang sendiri. Wajah Song Xie yang langsung menjadi panas, dan dia sedikit malu. Dia sebenarnya mengizinkan ketua grup Tangtang Meijia untuk minum teh dan makan di aula ini di bawah pengawasan orang lain. Direktur Chen, Song Changqing berdiri dan mengambil 2 langkah untuk menyambut Chen Kuang-kuan. Chen Kuang-kuan berjabat tangan dengan Song Changqing dan mengucapkan beberapa kata sopan. "Halo, Tuan Song." Setelah Chen Kuang-kuan juga menyapa Song Xie yang pada saat yang sama, matanya tertuju pada Chu Chen. Song Yan diam-diam mendorong Chu Chen. Chu Chen mengangkat kepalanya, menatap Chen Kuang-kuan, tersenyum lembut. "Ini dia datang." "Yang akan datang?" Keluarga Song tercengang. Sapaan Chu Chen sangat mengejutkan. Hanya 2 kata sederhana, bahkan bukan judul. Ini terlalu santai. Sama seperti teman dekat, sudut mulut Song Xie yang bergerak-gerak keras. Saat ini, Chen Kuang-kuan berjalan menuju Chu Chen dan mengulurkan tangannya. "Halo, Tuan Chu." Wajah Chu Chen sedikit berkedut dan menatap Chen Kuang-kuan. Meskipun dia mengeluarkan perintah Tuan Muda Jiuxuan dalam kapasitasnya sebagai Tuan Muda dari Sekte Jiuxuan, dia juga menjelaskan bahwa orang-orang ini tidak boleh tampil di depan umum dan bahwa dia akan menghormati mereka. Tanpa diduga, Chen Kuang-kuan ini benar-benar mengatakan sesuatu kembali kepada Tuan Chu. Di depan banyak orang, Chu Chen merasa malu untuk menamparkan wajah Chen Kuang-kuan. Jadi dia berdiri secara simbolis, berjabat tangan dengan Chen Kuang-kuan, dan meminta Chen Kuang-kuan untuk duduk.
Chen Kuangkuan duduk di sebelah Chu Chen dengan penuh kegembiraan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Song Xie yang tercengang saat melihat kebahagiaan meluap di wajah Chen Kuangkuan. Ini lobi Huateng, bukan kamar pribadi Teng Long nomor 1. Tapi Direktur Chen ini tidak hanya tidak membencinya sama sekali, dia juga duduk dengan gembira di samping Chu Chen. Tunggu, dia baru saja menyebut Chu Chen apa, Tuan Chu? Song Xie yang menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Berapa banyak yang tersembunyi dalam diri menantu idiot yang telah diejek selama 5 tahun ini. Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping ke arah Chu Chen. Dia memikirkan identitas yang disebutkan Chu Chen tadi malam. Tampaknya Chen Kuangkuan mengetahui identitas Chu Chen dan keluarga Ning. Dalam kegelapan, Huzi tiba-tiba sadar kembali, tertegun. Saya buru-buru mengambil kamera saya dan mengambil beberapa foto dengan cepat. Chen Kuangkuan, ketua grup Meijia, tiba-tiba muncul di Huateng dan duduk satu meja dengan keluarga Song. Seluruh forum tiba-tiba meledak lagi. Saat keluarga Song datang ke Hotel Huateng, apakah mereka punya janji dengan Chen Kuangkuan? Saat ini, Meijia Group berani mendekati keluarga Song. Lihat, Direktur Chen tersenyum bahagia. Keluarga Zhao. Zhao San tercengang dan menyerahkan telepon kepada Zhao Xinran. Apakah kartu truf grup Meijia Chu Chen? Zhao Xinran tersenyum. Grup Meijia hanya menonjol di bidangnya. Jika dia ingin mengguncang keluarga Huang dan menyelamatkan keluarga Song, saya khawatir tidak ada harapan sampai grup Meijia bangkrut. Chu Chen sangat aneh. Zhao San juga merasa lega dan tertawa. Keluarga Huang Yuxian juga memperhatikan postingan ini. Grup Meijia ingin membantu keluarga Song. Mata Huang Yu berkilat dingin. Kalau begitu kita akan membunuh mereka sebagai peringatan bagi orang lain, dan bahkan menekan grup Meijia. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani pergi bersama keluarga Song, seluruh kota Chan. Huang Yu penuh dengan niat membunuh. Biarkan mereka melihat dengan jelas bahwa keluarga Huang adalah penguasa kota Chan yang sebenarnya. Segera kumpulkan semua informasi tentang Meijia Group. Huang yang memberi perintah dengan tegas. Seseorang masuk dari luar. Huang Jianghong kebetulan mendengar kata-kata terakhir Huang Yang. Apa yang terjadi dengan grup Meijia? Kakek, grup Meijia sedang bernegosiasi secara terbuka dengan keluarga Song. Tampaknya mereka ingin membantu keluarga Song dan menghentikan kita. Huang Yuzhen sepertinya mendapat pujian. Saya yang menemukannya pertama kali. Huang Jianghong sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Itu hanya grup Meijia, bukan apa-apa, kata Huang Yu sambil mencibir di wajahnya. Saya berharap orang-orang bernama Zhao akan mengambil tindakan saat ini. Tetapi saya tidak menyangka mereka masih bisa tetap tenang. Begitu kita menekan grup Meijia, keluarga Zhao mungkin akan semakin takut untuk pindah. Huang Jianghong mengangguk. Adakah kemajuan baru pada kaki Yu Hang? Berbicara tentang ini, wajah Huang Yu tiba-tiba menjadi gelap. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk mengundang ahli bedah ortopedi terkenal dari Canceng dan bahkan seluruh negeri untuk berkumpul bersama. Namun, sejauh ini, masih belum ada kabar baik.
Huang Yu menghela nafas. Adapun Ye Yan, aku mendengarnya. Senior mereka sedang dalam perjalanan. Ayah, yakinlah, kakak keduaku dan aku bertanggung jawab di rumah, dan saudara laki-laki lainnya bertanggung jawab atas eksekusi di luar. Keluarga Song tidak akan bertahan hari ini. Huang yang sangat percaya diri. Tunggu sebentar, Huang Yuzhen tiba-tiba berkata. Postingan tersebut telah disegarkan lagi, dan CEO sebuah perusahaan lainnya muncul di Huateng. Tidak, tepatnya, dia muncul di meja di lobi keluarga Song. Huang Yuzhen terkejut. Fiuh, apa yang terjadi? Apakah mereka tidak takut menyinggung keluarga Huang kita? Alis Huang Jianghong terangkat tajam, dan perasaan tidak nyaman di hatinya menjadi lebih kuat. Hotel Huateng, wajah Wu Deqing menjadi gelap sepenuhnya. Seluruh tubuh saya seperti membeku, sehingga sulit untuk mengambil satu langkah pun. Tuan Wu, para tamu telah tiba. Penjaga keamanan dengan hati-hati berbisik di telinga Wu Deqing. Ketika Wude mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan gemetar. Sejak kedatangan Chen Kuangkuan dari grup Meijia, lebih dari 5 CEO grup keluarga yang berkuasa telah muncul di depan pintu Huateng satu demi satu. Saya membuat janji dengan keluarga Song untuk memiliki kamar pribadi di Tenglong nomor 1. Masih kalimat yang sama, Wu Deqing hampir menangis. Bab 140. Aku sudah membuatmu menunggu lama. Jika Tuhan memberi Wu Deqing kesempatan lagi, dia pasti tidak akan mempersulit keluarga Song dan mengatur agar keluarga Song pergi ke kotak Tenglong nomor 1. Saat dia memimpin bos yang baru tiba itu maju, hati Wu Deqing menangis. Kalian pasti tahu kalau beberapa bos yang duduk di meja keluarga Song di aula bisa dikatakan yang terbaik di bidangnya masing-masing di Canceng dan kota-kota sekitar Canceng. Hari ini, mereka semua datang untuk keluarga Song. Wajah Wu Deqing berubah menjadi ungu. Manajer Wu, apakah Anda merasa tidak enak badan? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Wu Deqing. Hati Wu Deqing bergetar. Namun, saat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan sampai akhir. Tidak apa-apa, terima kasih atas perhatianmu. Senyuman Wu Deqing saat ini lebih jelek daripada menangis. Saya belum mencobanya. Kami sedang mendiskusikan kerjasama di lobi. Ekspresi bos baru itu penuh dengan kesegaran. Setelah matanya tertuju pada Chu Chen, dia melihat lagi ke orang-orang yang duduk di kursi yang berdekatan di sekitar Chu Chen. Ekspresinya dia tidak bisa menahan kesedihan dan berjalan ke arah Chu Chen. Tuan Muda Chu. Saya Xiong Le dari Sunjeng. Keluarga Xiong di Sunjeng bisa dikatakan sebagai 3 keluarga teratas di Sunjeng. Xiong Le adalah kepala keluarga Xiong generasi ini. Sungguh, tetap, jadi, keluarga Song memandang Chu Chen dengan mata mati rasa. Karena semua bos yang datang sebelum mereka, tanpa kecuali, memanggil Chu Chen Tuan Muda Chu. Setiap orang harus menyapa Chu Chen sebelum duduk. Ini menunjukkan betapa orang-orang ini menghargai Chu Chen. Song Qiyu memandang Chu Chen dan memujanya. Kakak ipar, luar biasa. Song Qiyu menghitung dan menemukan 7 keluarga telah tiba. Di antara rombongan keluarga yang menelepon tadi malam, hanya keluarga Sun yang belum datang.
Formasi ini sudah cukup kuat. Bagaimana kakak ipar saya bisa menyatukan mitra-mitra ini dalam waktu sesingkat itu? Saat ini, sebuah forum di Canceng telah meledak sepenuhnya. Sial, ada banyak sekali orang besar di sini. Manakah dari 7 keluarga ini yang kekuatannya tidak jauh lebih unggul dari keluarga Song? Sekarang mereka semua duduk bersama keluarga Song, dan mereka duduk di aula. Mungkinkah keluarga Huang sangat dibenci? Sasana tinju kemuliaan. Senyuman di wajah Rongdong benar-benar membeku. Sambil memegang telepon, dia melihat balasan baru. Jika Huzi bukan detektif yang disewanya dengan harga tinggi, dia bahkan akan curiga bahwa semua foto ini adalah hasil Photoshop. Bagaimana mungkin? Rongdong tidak percaya. Apakah orang-orang besar ini kenyang dan bertahan? Apakah Anda di sini untuk membantu keluarga Song tanpa alasan? Seperti yang dijanjikan, bagaimana dengan siaran langsung pelarian keluarga Song? Rongdong merasa sudut matanya sedikit lembab. Keluarga Huang. Semua orang, termasuk Huang Jianghong, memegang ponsel di tangan mereka dan membuka antar muka yang sama. Namun, konten postingan ini telah berubah dari pelarian keluarga Song menjadi menyaksikan peristiwa besar yang muncul di meja makan keluarga Song. Apakah kemunculan orang-orang besar ini ditujukan pada keluarga Huang? Saat komentar baru muncul, Huang Yuxuan tiba-tiba tersadar dan membuka matanya lebar-lebar. Bagaimana mungkin? Kelompok keluarga ini tidak punya dendam dengan keluarga Huang, kan? Kenapa mereka tiba-tiba duduk satu meja dengan keluarga Huang, keluarga Song? Apa sebenarnya yang akan kita diskusikan? Alis Huang Yu sudah mengerutkan kening. Keluarga Zhao yang dia bayangkan tidak muncul. Namun, menurut Huang Yu, kekuatan gabungan dari karakter yang muncul satu demi satu ini bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Zhao. Kapan keluarga Song memiliki koneksi seperti itu? Huang yang merasa luar biasa. Huateng Hotel sangat luar biasa sehingga mereka bahkan mengatur meja besar ini di lobi. Ketika Wu Deqing melihat komentar ini, dia merasa air matanya tidak dapat lagi dihentikan dan jatuh. Jika dia mengetahui hal ini, tidak peduli betapa beraninya dia tidak akan berani menghibur keluarga Song seperti ini. Sudah terlambat untuk menebus kesalahan sekarang. Manajer Wu, dari samping, suara penjaga keamanan terdengar lagi. Wu Deqing menoleh dengan air mata berlinang, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Wu Deqing sangat akrab dengan mobil mewah bisnis yang diparkir di pintu masuk lobi Huateng. Mobil spesial kepala keluarga Sun, cabang Huateng Canceng ini juga memiliki sebagian saham keluarga Sun. Tidak. Kunjungan Tuan Sun pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Wu Deqing menekan kegelisahan di hatinya dan berjalan dengan cepat. Benar saja, saya melihat Sun Chaolei keluar dari mobil. Tuan Sun, Wu Deqing berjalan sambil tersenyum. Sun Chaolei melihat ke waktu dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Saya punya janji." Sun Chaolei masuk dengan cepat. Ada kemacetan di jalan dan dia hampir terlambat. Setelah mengetahui identitas Chu Chen dari lelaki tua itu tadi malam, Sun Chaolei tidak berani mengabaikannya. Khususnya, sebelum keluar hari ini,
Lelaki tua itu secara pribadi mengingatkan Tuan Muda Jiuxuan bahwa meskipun dia ingin mengganti kepala keluarga Sun, atau bahkan mengubah properti keluarga Sun ke nama keluarga lain, itu hanya masalah satu kalimat. Sun Chaolei bergegas ke lift dan menekan 6. Wu Deqing telah mengikuti Sun Chaolei, dan ketika dia melihat nomor ini, dia merasa seperti akan mati lemas. Tuan Sun, Wu Deqing berkata dengan hati-hati, suaranya bergetar, apakah Anda juga akan pergi ke Tenglong Wan? Sun Chaolei berbalik ke samping dan menatap Wu Deqing dengan cemberut, apakah ada masalah? Wu Deqing hampir menangis tanpa air mata. Bahkan Tuan Sun ada di sini. Kapan keluarga Song memiliki reputasi yang begitu besar di Canceng? Bibir Wu Deqing bergetar beberapa kali, dan dia tidak berani menyembunyikannya. Dia tidak berani membiarkan Sun Chaolei mengambil Tenglong dengan sia-sia. Tuan Sun, karena kecelakaan, para tamu yang seharusnya adalah Tenglong Wan sekarang berada di lobi. Wu Deqing dengan putus asa memikirkan solusinya. Jika tidak, Hua Teng tidak hanya tidak akan mampu menampungnya, tetapi ketika tersiar kabar tentang hal ini, Wu Deqing merasa bahwa tidak ada hotel di seluruh kota Chan yang memiliki kamar untuknya. Di aula, Sun Chaolei tampak murung, menatap Wu Deqing dan berjalan menuju aula. Kami membuat janji pada jam 11 siang, dan sekarang sudah hampir jam 10.30. Bagaimana saya bisa membuat Tuan Muda Jiuxuan menunggu begitu lama? Saat Sun Chaolei muncul di depan semua orang di keluarga Song, Song Xieyang tercengang, Huzi tercengang. Segera setelah itu, forum tersebut meledak. Rong Dong tercengang. Zhao Xinran tidak bisa duduk diam dan tiba-tiba berdiri. Keluarga Huang Jianghong terdiam. Saat Sun Chaolei muncul, dia memikirkan Tuan Sun memanggilnya dengan isyarat. Keluarga Sun sebenarnya ingin membantu keluarga Song menangani keluarga Huang. Apakah ini bohong? Huang Yuxuan tertegun. Kakek Sun, mengapa kamu membantu keluarga Song? Hampir semua orang di aula ketakutan saat melihat penampilan Sun Chaolei. Chu Chen juga menoleh dan tertegun sejenak, terkesiap. Warisan genetik keluarga Sun terlalu kuat. Chu Chen belum pernah melihat Sun Chaolei sebelumnya, tapi sekilas dia mengenali identitasnya. Ini hampir sama dengan Tuan Sun. Tuan Sun, Chu Chen jarang mengambil inisiatif dan berdiri. Song Xieyang diam-diam menghela nafas lega. Anak ini Chu Chen akhirnya menjadi akal. Sekali ini, keluarga Sun bisa dikatakan berpengaruh langsung terhadap hidup dan mati keluarga Song. Namun, apa yang tidak diharapkan Song Xieyang adalah Sun Chaolei berjalan dalam 3 langkah dan mengulurkan tangannya. Maaf, Tuan Chu, karena membuat Anda menunggu begitu lama. Bersambung.